Halo sahabat Katolik, perkenalkan, saya Bernard Antonius Savio Kia, salah seorang siswa kelas 12 MIPA pada Lembaga Pendidikan Calon Imam SMS Seminari San Domingo. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah renungan tentang peristiwa keselamatan pada Kamis Putih yang merupakan salah satu peristiwa dalam rangkaian sejarah keselamatan kita sebagai umat Allah oleh Yesus Kristus sendiri. Cinta pada meja perjamuan dan kisah pelayanan pada peristiwa pembasuhan kaki, aromanya semerbak sampai di bilik surga. Kiranya hujan berkat dan semilir angin membawanya masuk dalam ruang hati kita, agar kita pun sama perihal mengasihi dan perihal pelayanan kepada sama. Bukankah kita masih saling mengasihi? Karena Allah telah lebih dulu mengasihi kita. Bukankah kita harus saling melayani? Karena Tuhan telah lebih dulu melayani kita melalui potret pembasuhan kaki para muridnya. Jikalau aku tidak membasuh engkau, maka engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Lihat Yohanes bab 13 ayat 8. Saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus, peristiwa Yesus membasuh kaki para muridnya merupakan peristiwa yang termasuk dalam sejarah keselamatan umat manusia. Peristiwa Yesus membasuh kaki para muridnya menempatkan Yesus sebagai seorang hamba. Ia membasuh kaki para muridnya karena ia mengasihi mereka dan ingin mereka mendapat bagian dalam seluruh rencana karya pewartaannya di dunia ini. Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Lihat Yohanes bab 13 ayat 7-8. Dari dimensi ini, Yesus sedang memberikan sebuah pembelajaran dari dimensi empiris untuk kepentingan jangka panjang. Yesus sedang memberikan gambaran jangka panjang tentang bagaimana para murid mesti hidup, bagaimana membangun relasi personal dengan orang lain, dan bagaimana untuk hidup dengan kasih dan pelayanan kalau nanti Yesus sudah tidak ada bersama-sama lagi dengan mereka lagi. Yesus ingin agar para muridnya menjadikan Yesus sebagai teladan untuk mengukur seberapa jauh kasih dan pelayanan mereka kepada sesama dalam seluruh ziarah hidup perjalanan panggilan mereka masing-masing, di mana saja dan kapan saja mereka berada. Saudara-saudara pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus, dalam hidup kita sehari-hari, entah itu dalam pengalaman-pengalaman personal kita maupun pengalaman-pengalaman kolektif, kita dihadapkan oleh berbagai pengalaman yang tentu mengusik hidup kita. Pengalaman-pengalaman ini bersifat lahiriah dan alamiah yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak bisa terhindar dari pengalaman-pengalaman itu karena kita ada dalam gerak, ruang, dan waktu tertentu yang mengikat seluruh proses kehidupan kita bersama dengan orang-orang lain dalam dimensi tertentu. Kita mesti bersyukur akan pengalaman-pengalaman itu. Kalau itu membuat tidak nyaman, setidaknya itu mendewasakan kita. Kalau Tuhan sudah kasih kita rasa sulit, berarti Tuhan juga sudah siap sesuatu yang lebih indah dari itu. Dalam hidup sehari-hari juga, kita tentu bertahu dan berhubungan dengan orang lain. Dalam pengalaman itu, Yesus mengajarkan kita untuk menjadikan kasih dan pelayanan sebagai landasan dalam pikir, rasa, ucap, dan laku kita dalam seluruh siara dan konteks kehidupan kita setiap hari bersama dengan orang lain. Percuma kalau kita pintar, kita kaya, punya banyak uang, dikenal oleh berbagai kalangan. Namun kalau kita tidak mempunyai kasih, semuanya menjadi sia-sia dan tidak ada faedahnya sama sekali bagi kita. Kalau kita tidak mengasihi, kita baknya hidup sendirian dalam gua kesepian. Oleh karena itu, Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi agar kita hidup sesuai dengan ajaran-ajarannya. Dalam pengalaman perjumpaan, jadikan kasih sebagai pengikat yang menyatukan dan menyempurnakan. Jadikan kasih sebagai baju dan celana yang kita pakai kemanapun kita pergi.
Jadikan kasih sebagai mata yang mampu melihat penderitaan orang lain. Jadikan kasih sebagai telinga yang mampu mendengar mereka yang minta tolong. Jadikan kasih sebagai tangan yang siap terulur bagi mereka yang meminta bantuan. Jadikan kasih sebagai mulut yang siap untuk mewartakan tentang kasih di lorong-lorong, di warung-warung, dan di mana saja kita berada. Dan jadikan kasih sebagai kaki yang siap untuk diutus kemana saja mencari mereka yang hilang dan membentukkan kompas baru. Sudah sepatutnya kita sebagai rekan-rekan kerja Allah dan sebagai rekan-rekan kerja umat beriman saling membantu perihal kasih dan melayani. Saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus, mari kita saling mengasihi karena Tuhan telah lebih dulu mengasihi kita. Bukankah kita mengikut Kristus? Maka mari jadikan Yesus sebagai suri teladan dalam seluruh kisah, pelayanan, dan kasih kita kepada sesama. Jangan pernah melumpuhkan tubuh dan pikiran kita, melumpuhkan mata, mulut dan telinga kita, tangan dan kaki kita untuk bersikap apatis terhadap jeritan mereka yang minta tolong, terhadap bantuan mereka yang minta tolong, dan terhadap seluruh dimensi kita yang memerlukan kita dalam seluruh ziarah panggilan hidup mereka. Yesus adalah kepala dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya yang mistik. Mari kita saling mengasihi karena kasih itu lebih dari segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati.